Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika syamsika. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartan arda binuri. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartan arda binuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-faidatul khamisah. Utawi faedah kang nomor 5. Ani iku sak temene ingsun. Ani iku sak temene ingsun ra'aitu iku ningali sapa ingsun annasa ing menungso. Annasa ing menungso yadumu kang padha nyacat ba'duhum sapa setengah nas ba'duhum sapa setengah nas ba'don kelawan setengah kang meneh. Wa yagtabulan ngrasani ba'duhum sapa setengah nas ba'don kelawan setengah kang meneh. Wajatu nuli nemu sapa ingsun zalika ing mengkono yagtabu minal hasadi saking drengki wal jahilan pangkat wal ilmilan ilmu. Fata'ammaltu moko ngangen-ngangen sapa ingsun fi qoulihi ta'ala ing dalem dawuhe Allah ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nahnu utawi ingsun qasamna iku ngedum sapa ingsun bainahum ing dalem antarane nas ma'isyatahum ing pengopo jiwane nas
ing pengupo jiwane nas fil hayatid dunya ing dalam keuripan dunya fa'alimtu moko weruh sapa ingsun annal kismata ing satune kebagi kanat iku ono minallahi ta'ala saking Allah ta'ala fil azali ing dalam zaman azali fama hasattu moko ora drengki sapa ingsun ama hasattu moko ora drengki sapa ingsun ahadan ing wong siji wa raditu lan ridha sapa ingsun bikiswatillahi kelawan oleh ngedume Allah subhanahu wa ta'ala. Faidah yang kelima adalah anni ra'aitun nas, ketika saya perhatikan manusia, aku bisa melihat manusia itu ternyata yazummu ba'duhum ba'don, satu sama lain saling membenci. Jadi selain satu sama lain saling mencintai, ada juga dari sebagian manusia itu antara satu manusia dengan manusia yang lain itu saling mencaci, benci. Wa yaghtabu ba'dhum ba'dhan, karena sudah ada kedengkian di antara satu dengan yang lain, maka otomatis mereka juga akan ghibah antara satu dengan yang lain. Ghibah dari fi'il madhi ghabah, yaitu membicarakan seseorang yang mana orangnya tidak ada di tempat itu. Kalau di fikihnya itu yaitu membicarakan sesuatu yang mana jika orang tersebut tahu itu tidak senang, itu namanya ghibah. Aku perhatikan manusia itu saling membenci, saling rasanan, saling menggunjing. Fawajadtu dzalika minal hasad. Kemudian aku temukan sebab dari ghibah, sebab munculnya ghibah itu minal hasad, dari perasaan atau dari sifat hasud. Hasud itu yang mengharapkan hilangnya kenikmatan dalam diri seseorang, itu namanya hasud. Dia kancan keduan sesuatu yang lebih berharga daripada sampean, kemudian sampean merasa bahwasanya mengharapkan, sampean ingin kehilangan kenikmatan orang tersebut, itu masuk dalam kategori hasud. Ingin kenikmatan yang ada dalam diri orang lain itu hilang, ketangkan oleh sepeda, seperti itu. Ada perasaan di dalam hatinya, tuh paling sepeda oleh punya usen halal seperti itu. Itu namanya hasud, gara-gara ghibah, gara-gara zam, gara-gara saling benci, kemudian arasanan, kemudian muncul sifat hasud. Jadi ini kompleks. Kalau sudah punya satu penyakit di dalam hatinya, maka otomatis ketiganya ini ada. Kalau sudah benci seseorang, maka ketika kumpul dengan teman yang lain, tidak ada bahan pembicaraan, maka itu jadi topik utama. Jadi topik utama judulnya. Setelah ghibah, muncul juga sifat hasud. Waljah dan pangkat. Gara-gara pangkat pelean, bukan cuma hanya pangkat saja, mungkin dalam segi keorganisasian ada kecemburuan, ma'ru yang kata itu kelas kota itu apa,
Kan seperti itu juga. Bisa juga menimbulkan kebencian hal itu. Merasa yang layak dirinya lah yang menjadi ketua organisasi, kok malah dia yang diangkat. Wal ilm, dari ilmu juga seperti itu. Walan aliman ganjanah, maka benci. Fata'ammaltu fi qouli ta'ala, kemudian aku renungi dawuhnya Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fid dunya ma'isyatahum fil hayatid dunya. Artinya, saya kata Allah telah membagikan kepada manusia ma'isyatahum bahan untuk mereka hidup. Telah aku bagi kepada mereka fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunianya. Jadi sareng Allah ampunlah tare bagi. Nikah si A, misalnya si A ini nanti jadi orang yang alim, tapi alimnya sekian persen. Kemudian ini dalam segi kehidupannya nanti akan memiliki rizki seperti ini, kekayaan seperti ini. Itu sudah qasamna ma'isyatahum, itu sudah dibagi oleh Allah. Fa'alim tu, karena saya dari hasil renungan dari ayat tersebut, annal qismata kanas minallah ta'ala fil azal, bahwasanya kehidupan seseorang yang bisa dijadikan di dalam kehidupan seseorang itu yang membagi adalah Allah sejak zaman azali. Jadi sudah ditentukan. Kita ini sudah ditentukan bahkan harta kita berapa, kemudian kita akan berjodoh dengan siapa. Bahkan kalau di hikamnya itu jumlah desahan nafas kita ini berapa, jumlah nafas yang kita keluarkan ada di hitungan berapa. Kalau di hikamnya itu kan diterangkan ma min nafasin illa biqadrin, kan seperti itu. Jumlahnya sekian juta misalnya Allah tetapkan. Si A ini nafasnya berhenti di angka misalnya berapa, 100 juta desahan nafas. Jadi tak lebih. Depan darinya bahkan kayak bitong, misalnya bitong, sitong, 2, telok. Maka ketika sudah sampai ke angka 1000, ini sobo. Jadi bukan cuma harinya yang ditentukan sama Allah, sama jumlah nafasnya ini juga dihitung, juga ditentukan. Dari perenungan ayat tersebut, fama hasadtu ahadan, maka saya tidak bisa memiliki sifat hasud kepada orang lain, tidak bisa. Kenapa? Karena saya sudah yakin, oh itu kok bisa lebih cerdas daripada saya. Oh berarti itu mendapatkan bagian seperti itu dari Allah. Oh kenapa tetangga saya kok semuanya kaya-kaya sedangkan saya miskin? Oh berarti memang bagiannya Allah kepada mereka ya seperti itu. Dari perenungan ayat tersebut, fama hasadtu ahadan, aku tidak memiliki hasud sama sekali kepada manusia, satu orang pun. Karena saya merenungi ayat tadi. Waraditu bikismatillah, dan saya ridho terhadap pembagian Allah. Buat apa kita protes? Kok saya lebih bodoh daripada dia? Padahal misalnya saya cakang sedangkan dia tidak, kok dia yang juara. Dari perenungan ayat tersebut maka tidak akan muncul sifat hasud. Karena akan tahu, oh berarti akan bagian kecerdasannya saya, cerdasan jadi akan diri saya, kan seperti itu. Tapi tentunya tetap dengan usaha yang keras. Al-faidatu sadisatu, tawi faidah kang nomor 6. Anni ku sak temene ingsun raaitu iku ningali sapa ingsun ana saeng menungso. Yu'adi melawani ba'duhum sapa setengah nas. Yu'adi melawani ba'duhum sapa setengah nas ba'don kelawan setengah kang weneh. Li gharadin krana sejo, wasababin lan sebab. Fata amal tu moko atau nuli ngangen-ngangen sapa ingsun qaulahu ta'ala ing dawuhe Allah ta'ala.
Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Inna syaitana satemene setan lakum iku kadue sira kabeh aduun iku musuh fattakhiduhu moko dadi akenno sira ing setan aduan ing musuh. Fa'alim tunuli weruh sapa ingsun annahu satuhune annahu iku satuhune yu'adi la tajuzu iku ora weruh adawatu ahadin la tajuzu iku ora wenang adawatu ahadin apa melawani wong siji ghairi syaitani sakliyane setan ghairi syaitani sakliyane setan. Faedah yang keenam ini perlu kita ketahui karena ini sering terjadi. Faedah yang keenam, aku perhatikan manusia dan aku lihat manusia itu yu'adi ba'dhum ba'dan, antara satu manusia dengan manusia yang lain itu bermusuhan. Satu dengan yang lain itu bermusuhan, bahkan kelompok ini dengan kelompok yang lain itu bermusuhan. Ya li gharadin wa sababin, sudah ada sebab dan ada tujuan yang lain. Disebabkan apa, masalah apa sehingga terjadilah perpecahan, keharmonisan keluarga, jadilah permusuhan antara tetangga dengan tetangga yang lain, antara teman ke teman yang lain, bahkan antara saudara ke saudara yang lain. Sering kita jumpai permusuhan. Bahkan bukan cuma saudara sepupu, kadang kakak adik disebabkan sanggolan, misalnya sanggolan yang tidak merata sehingga tidak merasa lega di hatinya, timbullah permusuhan. Ya, tergantung banyak faktor, tapi yang paling ditekankan di sini adalah permusuhannya, bukan sebabnya. Fata'ammaltu qaulahu ta'ala, kemudian aku renungi ayat Allah yang berbunyi inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh. Kata Allah, fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Atau di ayat yang lain banyak aduwwum mubin. Musuh yang paling nyata itu adalah setan. Fa'alimtu, dari perenungan ayat tersebut saya tahu annahu la tajuzu adawatu ahadin, bahwasanya tidak boleh memusuhi satu orang pun selain setan. Nganu punya musuh. Jayalan di musuh setan pe kadang ki kekanca. Kok ke sesama manusianya punya musuh, kok seakan-akan sampai mati. Harga mati, musuhnya harga mati. Cukup setan pe musuhan pun, tak usah min amsalihi, sudah min amsalikum, tak usah ke sesamanya bermusuhan, tidak usah. Karena kita semua ini pasti punya musuh. Musuhnya sama, yaitu setan. Al faidatus sabiatu, tawi faidah kang nomor 7, anni iku sak temene ingsun, raaitu iku ningali sapa ingsun. Raaitu iku ningali sapa ingsun kulla ahadin ing saben-saben siji. Kulla ahadin ing saben-saben siji kang tumandang sapa ahad. Kang tumandang sapa ahad wijiddin, kelawan temen, wa yajtahidu lan nemen-nemeni sapa ahad bimubalaghatin, kelawan banget-banget, litolabil quj, maring golek panganan pikuat. Litolabil quj, maring golek panganan pikuat. Wal ma'asyi, lan pangupo jiwa.
wal ma'asyi lan pengupo jiwa bihaitsu kelawan sekirane ya kok utumiba bihi kelawan talabil qut fi syubhatin ing dalam syubhat wa haramin lan haram wa yudillulan lan ngasoraken sapa ahad nafsahu ing awake ahad nafsahu ing awake ahad wa yang kusulan ngurangi sapa ahad qadrahu ing derajate ahad qadrahu ing derajate ahad fata amal tunuli ngangen-ngangen sapa ingsun fi qoulihi ta'ala ing dalem dawuh Allah ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ma lan ora ono min dabbatin utawi saking gegremet wa ma lan ora ono min dabbatin utawi saking gegremet fil ardi ing dalam bumi gegremet fil ardi ing dalam bumi illa iku angin Allah ing atase Allah rizquha utawi rizkine dabbah utawi rizkine dabbah fa'alimtu maka weruh sapa ingsun anna rizki setuhune rizki ingsun alallahi ta'ala ing atase Allah ta'ala iku ing atase Allah ta'ala wa qad minahu lan teman-teman nanggung sapa Allahu ing rizki lan teman-teman nanggung sapa Allah ing rizki fastaghaltu nuli ketungkul sapa ingsun bi ibadati kelawan ibadah ingsun ing Allah wa qata'tu lan megot sapa ingsun tomai ing kepengin ingsun tomai ing kepengin ingsun aman siwahu saking sakliyane Allah. Faidah yang ketujuh adalah ku perhatikan manusia maka kulihat kulla ahadin setiap orang itu yas'a bihiddin yas'a bijiddin manjadda wajadah yas'a bijiddin berusaha keras. Aku perhatikan manusia itu rata-rata berusaha keras wa yajtahidu bimubalaghatin dan sangat bersungguh-sungguh. Jadi bahasanya di sini bijiddin berusaha keras yas'a ini usaha keras wa yajtahidu bersungguh-sungguh mibalaghatin sangat bersungguh-sungguh dan bekerja keras. Tujuannya litalabil qut karena untuk mencari bekal kehidupan, untuk mencari uang sekiranya bisa digunakan untuk beli sesuatu untuk bertahan hidup. Wal ma'asyi dan bekal kehidupan. Mereka bekerja keras tujuannya ini karena untuk mencari makanan. Menta'alako deki kok ngakan apa? Alako bita'alako kan saya akan hunase. Kan kadang udah menta'alako ada apa? Ki pakun ada nase. Jangan sampai ada beres ya. Kemudian wal ma'as mencari bekerja keras untuk kebertahanan hidup. Bihaitsu yaqa'u bihi fi syubhatin hingga tak jarang dari mereka mencarinya itu sampai terjerumus dalam kesyubhatan. Jadi sampai yang dihasilkan dari jerih payahnya itu bukan perkara halal tapi perkara syubhat. Bahkan lebih parah wa haramin dan perkara haram. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang perlu sangat diperhatikan. Kalau kita bekerja jangan sampai apa yang kita cari kita itu menghasilkan qimah bayaran atau mendapatkan uang jangan sampai dari perkara haram.
Kalau sudah perkara haram masuk ke dalam tubuh kita, di antara banyak efeknya, di antaranya adalah tak bisa masuk ilmu, tak bisa masuk. Jadi karena untuk mencari bekal makanan, untuk mencari kehidupan, sampai mengerjakan sesuatu atau bekerja yang mana hasilnya itu nanti bukan perkara halal yang dihasilkan, tapi perkara haram. Terutama ya ketika sampean kawin, sudah berkeluarga, punya anak, ya diusahakan rezekinya yang dicari itu sangat halal. Sampean oning sumber uangnya dari mana? Murni dari keringatnya sendiri. Sehingga anaknya nanti ketika sudah besar diajari ilmu itu gampang paham, gampang masuk. Mulakadung kebanyakan perkara haram, alhamdulillah. Cak Imam Munatibi, Imam Syafi'i kan pernah terhenti ngarang kitab gara-gara itu. Ketika tanya ke orang tuanya, yang beliau tanyakan dulu ketika ngarang kitab, kemudian berhenti karangannya. Sobu nengotek kawan. Akhirnya tanya ke orang tuanya, apakah dulu pernah di dalam tubuh saya ini pernah dimasuki perkara syubhat atau perkara haram. Jadi kada sekelas orang yang hati-hati, tapi mikir abit kena. Doa aja nanja, cong. Enten kula bola neka nulis kitab tapi terhenti, tak jalan. Akhir Pak Reng Tuan engak bahwasanya Dimin pernah bantu tetangganya walimatul urus. Anggaplah aja gampang makin neka. Napa? Jadi apa nyaman gerci. Jadi gerci. Nah itu kan gerci itu kan dapat jatah makanan dari tuan rumah. Ikan sami itu kan toh. Misalnya yang sepon sampean alakoh jadi gerci, itu kan pasti ada jatah makanan. Anak-anak ini kan biasa. Anak-anak ini misalnya ibunya jadi gerci. Anan datang. Kan bakun nanti ini disuruh makan. Karena di rumahnya letak masak. Sama yang terjadi dengan Imam Syafi'i ya seperti itu. Jadi Imam Syafi'i ini kan nangis. Lapar mungkin akhirnya dikasih ketupat main aja loh pokoknya teer oleh sesuapan, dua suapan, kemudian Imam Syafi'i main lagi. Dia nikah reng sepon engak padahal lambu gini. Dia engkau kalau pai tak ngebeda ke tuan rumah cek mengkakingakan dia. Ini kedai bener yang tuan. Itu ngaruhnya benih kerukun ki kanak aja enak. Sampai besar bahkan beliau sampai jadi ulama lengarang kita. Efek dari itu syubhat. Efek dari perkara syubhat saja efeknya seperti itu. Bolehlah perkara haram yang jelas haram kan naudzubillah. Ya memangnya seperti itu sudah. Dampaknya sangat besar. Dampak negatifnya sangat besar. Mereka bekerja keras hingga yang mereka hasilkan perkara haram. Bahkan ada yang lebih parah yaitu wa yudhillu nafsahu. Di dalam bekerja bahkan rela merendahkan harga dirinya. Alaku maksiat untuk mendapatkan uang itu kan sudah merendahkan dirinya, harga dirinya direndahkan. Untuk mendapatkan cuan, untuk mendapatkan uang misalnya harus bekerja, tidak boleh pakai hijab. Itu kan sudah merendahkan dirinya. Ini kata kitab. Wa yudhillu nafsahu, bekerja yang itu termasuk larangan di dalam syariat. Ya merendahkan dirinya. Wa yanqusu qadrahu, dan menurunkan derajatnya. Karena agar mendapatkan mendapatkan pengikut yang sangat banyak misalnya, sampai goyang-goyang TikTok agar banyak yang lihat. Itu bukan cuma menjatuhkan harga dirinya, tapi sobung harga dirinya buat.
Goyang-goyang agar banyak yang lihat. Ini dawuh ini bukan dari saya, tapi dari Habibuna Taufik dulu. Terakhir ngaji. Kalau orang Islam gak mungkin melakukan goyang-goyang di depan kamera. Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Bahkan kata beliau bukan cuma menggadaikan harga dirinya, tapi keimanannya juga digadaikan. Yang ini teruntuk yang perempuan. Ada sekali laki pada kia. Apa pakai laki yang goyang. Main leker ya roa. Akan banyak yang kita jumpai seperti itu. Bekerja untuk mendapatkan sesuap nasi, tapi yang dikerjakan itu malah menjatuhkan harga dirinya demi uang. Fata'ammaltu fi qoulihi ta'ala, kemudian aku merenungi ayat Allah, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu hewan pun yang ada di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Tidak usah susah payah. Manusia ini kan jelas kena penteran kelaban dabbah, kelaban hewan. Dabbah ini kan hewan-hewan germet, termasuk hewan ini melata di siang di malam hari itu dabbah. Contohnya manuk, di hikamnya juga ada di syarahnya itu. Burung ketika cari makan kan kayak sekarang nih, mangkat ntar ke kampung kanan. Kita oneng anu manuk nih kah? Apa yang kampung kanan nih kebedolak na benten. Coba nih pasar. Pengen pokok mangkat keluar di sarang. Bila boleh mana? Deki para maghrib. Ampun kenyang kan senika. Ampun kenyang boleh man. Dia kan tahu man sampean mangki manuk abok tetas. Abok tetas beda manuk misalnya mungkin mangkat ke timur nyari teureun. Toman mangki manuk nyembit tas beta penyembin apa. Jadi misal bedolak banyak ebi manuk kebayi laku. Mulai cukup sampai terlasan. Sebab manuk mangken kan seperti itu. Padan aja kena. Sampean mana begitu yang ngale, mana begitu tafakkurin daki. Karena ada Ibnu Athaillah at-tafakkuru disebut hadis at-tafakkuru sa'atun khairum min ibadati sanatin kan senika. Ada ngaji hikam oning. Bahwasanya tafakkur satu waktu sejam, katakanlah sejam itu lebih baik daripada ibadah setahun. Karena dampak positifnya ke dalam diri kita itu luar biasa. Sampeyan tinggal aja. Seneng epek colpek nang tanah apa kasah. Coba kita beli gair kape. Mungkin beda nasi. Ping sobung dia ajang meneng penyakit emah. Toman sampeyan ajang tipes gara-gara kakan dispedis. Sobung. La wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Allah bahkan bukan manusia. Hewan saja Allah yang memberikan rezeki. Bahkan mun benih pangeran saparing eta oning ka nyari teureun kana wan hewan kana. Ta oning nyari teureun. Bahkan kan ada salah satu cerita Bani Israel ketika Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Itu kan mereka meragukan terhadap ketuhanan Musa, terhadap masalah rezeki karena berhari-hari gak ada makanan. Singkat cerita, kemudian Nabi Musa doa kepada Allah bahwasanya meminta rizki. Jadi Allah jangankan manusia. Kalau kamu tidak percaya Musa, coba belah batu di samping kamu. Itu boleh botol aja. Di padang pasir boleh botol aja. Padang pasir ini kan tak tumbuh berapa kan? Sobung lah gurun sudah. Sepanjang jalan itu gurun. Jadi dibelah batu. Beda botol boleh dalam. Beda botol beda boleh. Beda botol sampai ini kan ni. Mungkin sampai tinggal anu kado ke kancan lah. Boton raja esen tareng karo premen situ. Buka isi kado boleh. Buka kan sini kan. Ketika batu yang terkecil itu buka, ternyata di situ ada seekor semut. Lembatoh. Bodoh seekor semut dan akal masuk di dimah. Semut ni kegetibi, kan semut biasan rombongan. Jarang nemu semut ketibi, rombongan. Ni kegetibi tepak ada gandum, kari separuh. Gandum ni kecil kantong ni keberes, tapi gandum ni keberes Arab. Tepak ada gandum, bodoh lembatos paling dalam. Ni kata gandum lah kari separuh. Tetipah Allah ada ke Nabi Musa.
Cek kake manusia, cek kake Musa sebagai manusia. Hewan nggak jadi membening kau sabar rezeki siapa? Nah, dari sini bisa kita pahami. Selain di atas tadi diajak berpikir oleh Imam Hatim, diajak berpikir masalah tentang pembagian yang Allah tentukan. Di sini juga beliau mengajak berpikir bahwasanya rizki itu sudah ada yang menanggung. Fa'alimtu anna rizki, kemudian saya tahu bahwasanya rizkiku itu adalah dari Allah, wa qad dominahu, dan Allah telah menanggung, telah menjamin rizki saya. Fashtaghaltu bi ibadatihi, maka kemudian aku sibuk beribadah dan aku mengekang keinginan saya dari selain Allah. Ya tapi tak napa kena nyari rezeki tak napa, bagus malah. Ad-dunya mazru'atul akhirah, kan seperti itu. Bahkan kalau di surat Al-Jum'ah itu kan fantashiru fil ardi wabtagu fadlan min rabbi. Surah tinggalah tare pojang Jumat, surah sebar luas ke bumi. Carilah rahmat Allah. Ya saala ko ngare saala ko tani atani. Cari fadl Allah nang muka bumi. Pakon alaku be pengiran, tapi sekiranya tidak sampai keharaman, menggadaikan harga diri, menurunkan martabat. Pokoknya untuk mendapatkan uang jangan sampai menghalalkan segala cara. Untuk nyari uang tak napa. Karena kalau menerima hatim ini terrentan sulit. Beribadah full 24 jam kan tak mampu. Jadi juga ada ayat Quran yang menerangkan kita harus bekerja juga. Fantasyiru fil ardi wabtagu fadlan min rabbihim. Ya pakon nyare fadl pengiran muka bumi. Salah ko nyari cukup ya ngereng ke tase. Saya ada kota ni ke Tegal. Saya ada kota Edung ke Kangra. Al-faidatu tsamina utawi faidah kang nomor 8, ini yang terakhir. Anni satemene iku satemene ingsun raaitu iku ningali sapa ingsun kulla wahidin ing saben-saben siji mu'tamidan hale tetanggenan ala syai'in. Mu'tamidan hale tetanggenan ala syai'in ing atase suwiji-wiji makhlukin makhluk. Ba'duhum sapa setengah makhluk ilad dinari maring dinar wad dirham lan dirham. Wa ba'duhum ilal mal, wa ba'duhum lan utawi setengah makhluk kang weneh. An utawi setengah makhluk kang weneh ilal mal iku maring arto wal mulkilan keraton. Wal mulkilan keraton wa ba'duhum lan utawi setengah makhluk kang weneh. Lan utawi setengah makhluk kang weneh ilal hirfati iku maring penggawean wasina atilan kegawean wa ba'duhum ila makhlukin misli wa ba'duhunan utawi setengah makhluk kang weneh ila makhlukin iku maring makhluk mislihi kang sepadane makhluk atau ba'duhum. Fata'ammaltu nuli ngangen-ngangen sapa ingsun fi qouli ta'ala ing dalem dawe Allah ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allah likulli syai'in qadara. Wa man lan utawi sapane wong yatawakkalu iku tawakkal sapa man 'ala Allah ing atase Allah bahwa moko utawi man hasbuhu iku nyukupi sapa Allah ing man. Oh fahuwa bukan man. Fahuwa moko utawi Allah hasbuhu iku nyukupi sapa Allah ing man.
Maka tawi Allah hasbuhi ku nyukupi sapa Allah ing man. Innallaha sak temene Allah balighu amri. Iku nekaaken perkorone Allah. Ku nekaaken perkorone Allah. Qad ja'ala teman-teman dadi akan Allah sapa Allah. Qad ja'ala teman-teman dadi akan Allah sapa Allah li kulli syai'in qadra maring saben-saben suwiji-wiji. Li kulli syai'in maring saben-saben suwiji-wiji qadron ing pasten. Qadron ing pasten fatawakkal tunuli tawakkal sapa ingsun ala Allah ing atase Allah. Fa huwa muqatawi Allah hasbi iku nyukupi sapa Allah kelawan ingsun. Wa ni'mal wakilan paling apike wakil. Lan paling apike wakil. Faidah yang terakhir, setelah saya belajar kesampian 30 tahun itu ada 8 faidah. Faidah yang terakhir adalah aku perhatikan manusia itu rata-rata mu'tamidan, bersandar, mengandalkan kepada sesuatu yang sama makhluknya, sesama makhluknya, berdetensi, bersandar, bergantung. Ba'dhum ila dinar, sebagian manusia itu bergantung kepada dinar wa dirham dan dirham. Nikah mata uang, katakanlah sekarang uang. Sebagian manusia itu bergantung pada PC. Ongguan kena mentade PC oleh panapa. Tak bisa ala ko panapa. Sebagian manusia bergantung pada uang. Wa ba'duhum, sebagian yang lain bergantung kepada mal, dunia, harta, wal mulik dan kekuasaan. Bergantung. Wa ba'duhum ilal hirfah, sebagian yang lain bergantung kepada pekerjaan. Saya pekerjaannya lebih mulia daripada kamu nokang, saya mandor misalnya. Kamu mandor, saya arsitek misalnya. Wassinaah dan kerajinan. Wa ba'duhum, sebagian yang lain itu ila makhlukin misli, kepada sesama makhluknya. Engki bersandar kena napa saya kebaik andalan. Jadi kebanyakan manusia cepon Imam Hatim nikah masih bersandar, masih bergantung kepada sesama makhluknya. Mulai ke uang, ke jabatan, ke harta, ke pekerjaan, ke kerajinan, dan juga kepada sesama makhluknya. Bergantung, bangga dengan apa yang kita punya. Fata'ammaltu fi qoulihi ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kemudian aku merenungi firman Allah, wa may yatawakkal, barang siapa yang berpasrah diri Allah kepada Allah, fa huwa hasbuh, niscaya Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amrih, karena Allah itu pasti akan mengerjakan urusannya. Pasti Allah akan mengerjakan urusannya. Allah kan katakan sendiri tadi, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Hewan bae parengen rezeki apa boleh? Manusia sebaik-baiknya ciptaan beliau. Ciptaan Allah. Kemudian qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah jadikan segala sesuatu itu ketentuan-ketentuannya. Ketentuan. Miskin, kaya, mate, jodoh dan sejenisnya. Itu Allah tentukan. Sudah Allah tentukan. Jadi barang siapa yang bertawakal, Allah cukupkan. Fatawakkaltu, kemudian saya bertawakal ala Allah, kepada Allah. Fahuwa hasbi, maka Allah mencukupiku. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baiknya zat yang bisa dipasrai sesuatu. Faqalah, kan di depan bila sama dia ada ngesah. Kan gurunya bertanya, "Cong, kakek mentukang kok lalu 30 tahun. Apa saya kole kakek selama 30 tahun jadi ringko?" Imam Syakik. Imam Hatim jawab, kula untuk keajunan 30 tahun oleh 8 faidah. Yang mana ke-8 faidah ini menyelamatkan saya.
Nah, dijelaskan satu persatu sampai ini. Faqala Syakik tilalas taring mireng guruna dabu waffaqakallahu ta'ala. Faqala muqadawu Syakikun sapa Imam Syakik waffaqaka mugi nulungi ing sira Allah taala sapa Allah taala. Mugi nulungi ka ing sira Allah taala sapa Allah taala. Ini sak temene ingsun qad nazartu iku teman-teman ningali sapa ingsun At-Taurat ing Taurat wal Injil lan Injil waz Zabur lan Zabur wal Furqan lan Al-Qur'an. Fawajadtu nuli nemu sapa ingsun. Fawajadtu nuli nemu sapa ingsun al-kutubah ing pira-pira kitab. Al-kutubah ing pira-pira kitab al-arba'ata kang papat taduru iku meter-meter. Taduru iku meter-meter ala hadhil fawaidi ing atase ikilah pira-pira faidah as-samaniyati kang 8. Faman moko utawi sapane wong amilah iku ngelakoni sapa man biha kelawan fawaidis samaniyah biha kelawan fawaidis samaniyah kana moko ono sapa man amilan iku ngelakoni sapa man bihadhil kutubi kelawan ikilah pira-pira kitab al-arba'ati kang papat. Kemudian gurunya berkata kepada muridnya, waffaqakallahu ta'ala cong sop manter pangeran nolongi kakek. Manter kakek etolong sareng pangeran. Ini qad nazartu Taurat. Leres bentan kakek cong. Soong guna qad nazartu Taurat. Telah aku lihat, telah aku baca dalam keempat kitab Allah, yaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Fawajadtul kutuba al-arba'ata. Aku temukan di dalam 4 kitab tersebut, Bani Al-Qur'an 4. Taduru ala hadhil fawaidis samaniyah. Itu membicarakan seputar 8 faidah yang kamu sebutkan tadi. Ini hebat dah. Ke-8 faidah yang kamu sebutkan tadi telah aku dapatkan di dalam keempat kitab yang rata-rata pembicaraannya memang meliputi ke-8 faidah yang kamu katakan tadi. Ini kata Imam Syakiki. Kemudian beliau melanjutkan faman amila biha. Barang siapa cong saya ngamalaki beluk faidah kelak kana amilan bihadhil kutubi al-arba'ah, maka dia juga telah mengamalkan keempat kitabnya Allah. Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Jadi sampean pelajari lagi dari depan faedah yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Intinya dari ke-8 faedah itu yang menjadi sumber kesimpulan dari Imam Al-Hatib itu ta'ammulnya, dari tafakkurnya, memikir-mikir tentang ayat. Jadi setiap ada kejadian di manusia itu langsung dicarikan ayatnya sama beliau, kemudian direnungi, kemudian muncullah kesimpulan. Kan rata-rata ada ayatnya setiap faedah itu. Pon ayyuhal walad qad alimtah teman-teman weruh sapa sira min hatainil hikayataini saking ikilah cerita luru. Min hatainil hikayataini saking ikilah cerita luru. La tahtaju iku rabutuh sira. La tahtaju iku rabutuh sapa sira ila taktsiril ilmi maring ake ilmu. Ila taktsiril ilmi maring ake ilmu. Qad alimta kamu sudah tahu dari kedua cerita di depan, yaitu ceritanya ini Imam Al-Hatib dan juga sebelumnya itu ceritanya Imam Shibli. Imam Shibli yang mengatakan bahwasanya pernah membaca 4.000 hadis.
tapi yang diamalkan cuma satu. Diambil satu hadis kemudian diamalkan, yang lain diletakkan, yaitu ikmal li dunyak biqadri maqamik, ikmal li akhiratika biqadri baqaik, dan seterusnya. Baca tibi, Wan. Dari kedua cerita di depan, kamu tahu bahwasanya la tahtaju ila taktsiril ilmi. Ilmu banyak ni kata butuh. Saya butuh ni ka ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Wal anan utawi saiki ubayinu iku mertelaaken sapa ingsun laka maring sira. Iku mertelaaken sapa ingsun laka maring sira mak ing barang. Yajib kang wajib ala saliki sabilil haqi ing atase wong kang ngambah dalan kebenaran. Wong kang ngambah dalan kebenaran. I'lam wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. Baca doa. بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقهنا وقراباتنا نبذلنا ربنا وانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقهنا وقراباتنا نبذلنا ربنا وانفعنا بما علمتنا رب علمنا ينفعنا رب فاكهنا وفقهنا وقراباتنا نبذك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.